Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dan Saudara Henry Fanuel di dalam pelayanan podcast Emana. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Selamat bergabung kembali Saudara Henry, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin, Saudara Steve. Amin, terima kasih waktunya. Saudara-saudari, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang diambil dari dalam kitab Yakobus pasal 3. Ya, judul persekutuan kita sore hari ini adalah perlu mengekang lidah. Ya, saya ulangi, judul persekutuan kita adalah perlu mengekang lidah yang diambil dari Yakobus pasal 3. Baik, saya akan membacakan satu ayat yang mendasari persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5. Sana dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Amin. Demikian bunyi dari Yakobus pasal 3 ayat 5. Kita akan langsung masuk ke dalam persekutuan kita hari ini. Saudara Henry, sebenarnya dari ayat ini, ya, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus, atau apa beban Rasul Yakobus mengenai perkara mengekang lidah, ya, yang perlu kita tahu berdasarkan ayat yang barusan saya bacakan bagi kita. Silahkan Saudara Henry. Amin. Puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur ya bahwa hari ini membahas sesuatu yang sangat real, sesuatu yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga. Yakobus sungguh sangat berhikmat dalam terang Roh Kudus. Dia membahas sesuatu yang sangat real dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana ini adalah perkara mengekang lidah. Mengekang lidah ini artinya berbicara tentang perkataan kita ya, perkataan kita, omongan kita ya. Karena Rasul Yakobus di sini dia mengatakan walau lidah ini, ya, kata orang lidah ini tak bertulang ya. Namun lidah ini walaupun anggota kecil dari tubuh kita, namun lidah ini bisa memegahkan hal-hal yang besar. Bukan lidah itu sendiri, tetapi sebenarnya pembicaraan kita. Dikatakan bahwa Yakobus memberikan satu ilustrasi seperti sebuah api, walaupun kecil, tapi bisa membakar hutan yang besar. Oh, saudara-saudari, betapa kita perlu melihat perkara ini ya. Kita perlu mengekang lidah kita, artinya kita perlu mengekang pembicaraan kita, omongan kita. Karena apa yang kita bicara, apa yang kita omong, itu meluap dari dalam hati kita. Ya, semua omongan, semua pembicaraan itu dari dalam hati kita. Karena itu, saudara-saudari, nah, sebagai contoh, ketika kita mengetahui bahwa, amen, kita tidak akan sanggup untuk tidak berbicara selama 1 jam. Kita perlu berhikmat, khususnya dalam praktek Kristiani kita yang sempurna, berkaitan dengan pengekangan lidah kita. Ya, seringkali ketika apalagi berbicara firman Tuhan, jangankan 1 jam, mungkin berapa menit kita sudah habis omong. Karena itu, saudara-saudari, kalau kita omong yang lain, misalnya bola atau hal-hal yang duniawi, gosip, wah, omongan kita itu bisa lebih dari 1 jam. Jadi semoga perkara ini menjadi latihan kita. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa lulus ya. Kita semua belajar bagaimana mengekang lidah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya Saudara Henry. Ya, saya menangkap bahwa
dari ayat yang tadi kita dengarkan tadi, Rasul Yakobus ya sebenarnya bukan berbicara mengenai organ lidah itu sendiri ya, tetapi yang dimaksudkan adalah perkataan yang berasal dari lidah yang tidak dikekang ya. Katakan lidah ini walaupun kecil ya, tetapi perkataan yang dihasilkan itu pengaruhnya sangat besar ya. Tadi dikatakan sama seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Saya rasa saudara-saudari juga paham mengenai penjelasan ini. Berikut hal yang ingin saya tanyakan lagi adalah dari ayat ini kita melihat bahwa bahaya lidah ini sangat besar ya ketika tidak dikekang. Yang menjadi pertanyaan saya atau juga mungkin pertanyaan banyak saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini adalah bagaimana seseorang bisa mengekang lidahnya ya? Atau bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari seseorang bisa melatih untuk mengekang perkataannya ya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan banyak perkataan yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan banyak masalah. Mungkin Saudara Henry bisa membantu menjawab. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, memang banyak masalah timbul itu dari lidah kita ini ya, yaitu omongan kita ini atau pembicaraan kita yang tidak terkendali. Ya, apalagi khususnya dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan pernikahan. Sebenarnya banyak masalah dalam rumah tangga itu karena omongan, karena perkataan pasang kita. Ya, apalagi ditambah lagi kita memang sifat kita lah orang yang mudah sekali marah-marah atau bertemperamen. Nah, karena itu saudara-saudari, inilah latihan kita dalam penghidupan gereja. Saudara-saudari, terlebih dengan pasangan kita. Kita perlu memiliki doa seperti pemazmur, yaitu Tuhan berjaga-jagalah di depan pintu bibir. Sungguh ya saudara-saudari, ini harus menjadi doa kita supaya keluarga kita, ya pasangan kita, kehidupan pernikahan kita tidak menimbulkan masalah yang serius. Ya bahkan mengakibatkan perceraian. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita bisa mengekang lidah kita? Puji Tuhan, ada firman Tuhan. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 19, Yakobus berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kenapa kita cepat marah? Karena kita cepat berkata-kata. Respon ya. Amen. Namun saudari, Yakobus memberitahu kita bagaimana jalannya. Ya, kita perlu cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara-saudari, berkata-kata sering bisa menimbulkan kemarahan. Tetapi kalau kita membatasi lidah kita, maka kita juga akan membatasi kemarahan kita. Ya mungkin misalnya kita kurang senang terhadap seseorang dan kita ingin menunjukkan kesalahannya kepadanya. Namun saudari, kita harus menahan. Kita harus menahan, harus melambat berkata-kata. Ya, karena kalau kita segera berkata-kata, tidak tepat pada waktunya, tidak menunggu waktu yang tepat, maka kita akan menyulut korek api, sehingga bisa menyalakan kebakaran yang besar. Saudara-saudari, semoga Tuhan membelas kasihani kita. Namun satu hal lagi, kita perlu hidup, tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Henry untuk penjelasannya. Saya rasa sangat praktis ya saudara-saudari, bagaimana perkara mengekang lidah ini ya. Tadi di awal dikatakan bukan lidahnya, tetapi perkataan yang tidak terbatasi ini seringkali yang menimbulkan masalah, baik di dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan gereja. Nah, karena itu tadi juga ada hal yang bisa kita latih, itu di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 19 ya. Dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Jadi yang perlu kita latih adalah terhadap perkara mendengar ya, kita harus menjadi orang yang tanggap. Tetapi perkara berbicara kita harus menjadi orang yang lambat ya. Artinya ya mungkin kita harus belajar menahan diri. Ya karena dikatakan karena ketika kita tidak menahan diri untuk berkata-kata atau berbicara, ya biasanya juga akan cepat timbul amarah. Jadi semoga saudara-saudari kiranya persekutuan ini juga boleh memberikan satu tuntunan yang praktis ya, bagaimana kita dalam penghidupan keluarga, dalam penghidupan gereja kita juga boleh melatih hal ini ya, sehingga ya, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh lidah ini bisa dihilangkan ya, karena kita berlatih menjaga lidah kita. Men, saya rasa demikian. Saya minta sekali lagi mungkin Saudara Henry bisa menutup persekutuan kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ada satu bagian di dalam diri kami yang perlu kami kekang, yaitu lidah kami, omongan kami, pembicaraan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar tinggal di dalam Dikau. Oh, Dikaulah persona yang adalah roh di dalam roh kami. Tuhan, hanya di dalam roh lah kami bisa Tuhan membiarkan dirimu bekerja, mengekang kami, mengekang perkataan kami, mengekang omongan kami yang menyulutkan api. Tuhan, biarlah kami berlatih, oh Tuhan, lambat, oh Tuhan, berbicara dan cepat tanggap dalam mendengar. Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu. Inilah latihan kami dalam hidup gereja. Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu yang berlebih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya hari ini. Semoga Tuhan bisa hadir kembali meluangkan waktu bersekutu. Amin. Kami juga menyampaikan salam untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita dan membawa kita dalam satu kemajuan rohani yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus